Yo, perkenalkan nama aku Sela Juniarti. Di video pertama kali ini, aku mau nunjukin hasil gambar aku di aplikasi Ibis Paint. Kenapa? Karena kemarin-kemarin itu aku baru lihat-lihat video di YouTube orang-orang ngegambar di sini, dan kebetulan aku punya aplikasinya yang udah lama dianggurin, yang gak dipakai buat apa-apa, malahan buat menuhan memori. Nah, karena aku pengen meningkatkan lagi kemampuan gambar, aku selain di kertas, jadi aku nyari-nyari lagi di YouTube tutorial tentang pakai aplikasi Ibis Paint, dan tada, ini adalah hasil pertama aku membuat gambar di aplikasi Ibis Paint. Gimana? Tapi itu nggak keseluruhan hasil gambar aku, soalnya aku itu belum terlalu jago buat bikin itu. Aku buat gambar langsung di digital, apalagi HP. Jadi aku itu ngejiplak di hasil gambar yang aku cari di Google. Nah, awalnya aku emang mau gambar ini nih. Aku mau gambar ini karena kalau misalkan menurut aku lama, kalau misalnya ngegambar dulu di kertas, nanti di scan, terus nanti dibikin lagi di itu lama banget. Jadi aku pakai cara dijiplak kayak gini nih, aku tunjukin cara dijiplak nih. Jadi masukin dulu gambar aslinya itu, baru kedua pudarin, terus jiplak deh. Emang sih ya, kayak aku tuh penjiplakan, tapi aku di sini berfokus buat belajar mewarnainya, bukan buat animenya. Dan jujur aja, aku itu sampai sekarang belum bisa bikin anime karakter aku sendiri atau pose-pose anime yang lain. Aku masih belajar ngegambarnya, ngejiplak hasil karya orang lain, soalnya susah banget. Misalkan kalaupun mau bikin juga, kadang kalau pas udah megang pensilnya itu suka bingung mau mulai dari mana, mau gambar gimana, rambutnya gimana, matanya gimana, tubuhnya gimana. Dan terakhir aku cari di YouTube atau di Google, dan akhir-akhirnya aku malahan rebahan nggak nerusin gambar. Nah, jadi aku itu lanjut lagi ya ke topik. Jadi caranya itu aku emang gitu tuh, diikutin garis-garisnya gitu, dan warnanya itu aku kaburin. Nah, selesai deh kayak gitu hasilnya. Dan yang kedua itu sekarang cara ngegambarnya nih. Nah, awalnya gitu, gambar rambutnya. Itu asalnya awalnya hasil videonya nggak mau kayak gini, kayak aku maunya itu hasil kalau aku buka menu-menu lainnya itu kelihatan, tapi kok ini malahan gini ya, atau kayak ngezoomnya kelihatan, tapi ini malah kayak gini. Dan terlanjur aku udah berjam-jam gambar, hasilnya gini. Ya udahlah, nanti di next video aku usahain kayak aku ingin video yang kayak gitu. Dan aku juga baru tahu ada aplikasi yang bisa ngerekam di HP. Nah, dan ini juga kalau dalam mode gini videonya aku bingung liatnya juga. Sekarang itu lagi ngegambar bagian mana ya? Ada yang tahu itu lagi ngegambar bagian mana? Duh, maaf ya, jadi aku banyak ngomong aja biar kalian enggak bosen lihat ini video.
dan cerita-cerita aku lah sebagai pemula ngegambar. Nah, masih bingung. Nah, gitu. Tuh aku kan baru pertama kali nih bikin ini di Ibis Pen ini. Biasanya aku itu buatnya di kertas pakai pensil warna. Dan aku kadang juga bingung kalau pakai pensil warna tentang nentuin warnanya. Nggak kayak di digital gini ya, warnanya itu kita bisa bikin sendiri dan banyak varian yang ingin kita. Nggak kayak pensil warna terbatas, atau gak tahu akunya yang nggak bisa pakai pensil warnanya. Nah ini nih, biasanya itu kan aku tuh ngegambar tuh cuman satu lapisan aja warnanya, nggak pakai bayang-bayangan gini. Dan kalau sekarang itu kalau aku lihat, emang kalau lihat anime lain itu banyak bayang-bayangan, nggak gambar satu lapis kayak gini nih yang sebelum-sebelumnya. Dan aku belajar cari-cari tutorialnya, ternyata ada kayak gitunya, dan aku masih bingung kayak bikin bayangannya itu gimana. Cuman katanya itu ngikutin arus rambutnya, kayak kalau rambutnya kayak itu ke kanan nih, ikut ke kanan, ke bawah dan gitulah. Aku juga masih bingung, itu aku sesuai insting aja. Dan katanya juga bayangannya itu ngikutin dari kayak nanti buat efek cahayanya. Dan aku belum gimana, belum jago buat nentuin kayak penambahan efek cahayanya. Jadi buat yang pertama ini aku ya sesuai insting lah, sesuai bagus apa enggaknya. Terus masih dan menurut aku paling lama itu ngegambar itu adalah waktu bikin bayangannya. Kalau kayak ngegambar dasarnya sih, kalau kayak di digital kan tinggal kayak pakai ember cat, itu tinggal tumpah-tumpah gitulah di yang sketsa yang mau diwarnanya. Tapi kalau dibikin yang buat bayang-bayangan itu aku kadang lama banget. Ini tuh ya, kalau yang bikin rambut aku mulai dari jam 7 sampai jam sekitar 10 malam dan sisa 10 malam, terus jam 10 malam aku rebahan sambil nonton drakor. Enggak, ya emang segitu, dan tidur jam 1. Dan aku bangun pagi-pagi sekitar pukul 6. Aku nggak langsung gambar ini, tapi aku masih rebahan, buka YouTube, buka komik, webtoon. Dan sekitar jam 7 aku baru lanjutin gambar dan mulai ngebuat bayangan ini nih, yang lapisan ketiganya. Dan ini juga lama banget. Ini itu sampai jam 10 kalau nggak salah, 10 pagi. Aku mulai dari jam 7:30 sampai jam 10 pagi, dan itu lama banget. Tapi kadang aku juga bentar-bentar berhenti, lihat dulu YouTube, ngumpulin niatnya lagi. Soalnya kalau niatnya hilang, wah gawat, gambarannya nggak akan selesai. Terus pokoknya lah, ini itu aku habis gambar itu sekitaran, aku bikin sketchnya itu kira-kira 1 jam. Warna dasarnya itu nggak sampai 1 jam, beberapa menit lah pokoknya mah, yang gambar dasar yang satu itunya. Terus gambar bayangan rambutnya aku kira-kira 4 jam 4, 9,
tahu lah, pokoknya mah lama banget, bisa-bisa seharian. Nah, aku paling suka itu waktu ini nih, pakai efek kayak ini. Wah, nggak nyangka banget lah hasilnya itu ya, menurut aku yang amatiran ya, kok bisa kayak gitu ya, yang lumayan gitu, nggak mana ya, kayak ada bercahayanya. Nah, ini nih, aku tuh kalau sejujurnya kalau bikin gambar di kertas tuh, karena di kertas masih bingung nentuin kulitnya nih. Kulitnya aku masih belum tahu pakai sebenarnya pakai warna apa. Dan kemarin itu aku baru lihat kayak pakai warna dasarnya itu oranye dulu deh, oranye, terus dicampur warna, katanya itu pink, putih atau kuning. Tahu tah, aku belum pernah coba, aku belum nyoba lagi buat gambar di kertas, soalnya belum ada niat buat ngegambar di kertas. Aku malah lagi tertarik ngegambar di ini nih, Ibis Paint ini, mewarnain. Dan sebenarnya juga sebelum aku ini warna ini, aku nyoba ngegambar langsung di HP, jadi manual gitu, jadi nggak kayak tadi cetak, cuman aku di gambar aslinya di sampingnya lagi aku gambar sendiri mulai dari nol gitu, nggak jiplak, cuma lihat contoh aja, nggak jiplak. Dan itu susah banget, dan hasilnya kayak gini nih. Parah kan? Jadi aku angkat tangan dulu, takut kalau ini gagal, aku malahan kehilangan niat dan gambarnya malah nggak jadi deh. Emang gini nih, susah banget ngumpulin niatnya, pengennya itu rebahan aja. Kaum rebahan itu kayak banyak keinginan, banyak mimpi, tapi niatnya itu ngumpulin niat itu susah banget gitu. Nggak tahu aku aja yang kayak gitu, nggak tahu yang lain sih, tapi kalau aku kayak gitu. Nah, sekarang itu aku lagi coba gambar ini nih, bayang-bayangan yang dari baju. Ini juga aku bingung gambarnya kayak gimana, soalnya kan kayak lipatan bajunya, kayak ini lengannya, jadi nggak gambar mati gitu, kayak istilah itu menghidupkan ya. Kata aku sih, makna dari kayak buat pembayangan itu menghidupkan gambar, bukan sih? Jadi nggak kayak gambar aja, kita membuat sketsa lalu diwarnai aja dan hasilnya gambar. Tapi kalau kata aku itu, kalau ada bayang-bayangan itu menghidupkan, emang bener-bener karakter itu seperti hidup gitu. Dan oh ya, aku itu tipe orang yang suka belajar kalau ada temen, maksudnya yang nemenin, gimana ya, yang sejalan sama aku. Jadi siapapun di kalian yang nonton ini yang mau belajar, bisa dong hubungi aku, kayak jadi kita bikin tantangan gitulah, bisa nggak kayak gambar gini. Nah, nanti kita bikin sama-sama, terus bandingin hasil gambar aku sama hasil gambar kamu. Jadi aku tuh mau ada orang yang nilai gambar aku yang benar-benar ngerti gambar, nggak kayak kebanyakan teman aku itu yang nggak ngerti gambar dan lihat gambar aku, wah bagus, dan aku nggak mau itu. Jadi pengennya itu kayak, wah ini kurang ini nih Sel, kayak bayangannya salah, itunya salah, itunya kurang. Pengennya kayak gitu, tapi teman-teman aku nggak ada yang kayak gitu. Dan kalau misalkan ada pun dari kalian yang mau, nanti follow aja ya IG aku, kita belajar bareng-bareng. Aku paling suka itu kalau belajar kayak gitu, saling nilai, saling kayak ngasih tantangan, bisa nggak kayak gambar gini. Jadi walaupun kayak ada tantangan itu kan, kita itu kayak
termotivasi itu pokoknya terinspirasi gitu lah, jadi pengen bener-bener belajar bikin itu. Jadi kayak ada saingan lah kan, kalau ada saingan itu belajarnya jadi tambah semangat gitu. Dan aku mau, nah nanti kalau kalian pengen bolehlah DM aku ya di IG. Nah, dan kemarin itu sebenarnya sekitar 1 bulan yang lalu aku lagi suka bikin gambar bangunan kayak gedung pencakar langit, kota-kota kayak gitulah, kota-kota besar yang kayak di Amerika kayak gitu. Dan itu juga aku ya gara-gara aku lihat YouTube, kok kayaknya asik banget, dan aku lumayan udah bikin beberapa gambar. Dan setelahnya aku bosen, gak ada niat buat gambar lagi. Sekitar berminggu-minggu aku gak punya niat buat gambar. Akhirnya aku kembali rebahan sambil nonton drakor. Dan tiba-tiba aku ketemu lagi deh niatnya buat gambar ini. Ada gak sih yang kayak aku yang kayak gitu? Buat cuman aku aja. Dan balik lagi nih ke gambarku, malahan banyak ngomong ya. Ini gambar baru sampai gambar mana ya? Aku kadang dalam format video ini aku bingung sebenarnya gambarnya itu udah sampai mana dan lagi gambar mana. Dan nantilah di next episode aku format gambarnya nggak gitu ya. Ya kali ya, masa aku gambar ulang, capek bro. Tapi maksud nanti aku gambar yang lain lagi, dan mungkin di episode selanjutnya juga aku masih ngejiplak gambar orang lain. Aku belum bisa bikin anime sendiri, masih terlalu susah. Aku tuh bingung sama cara bikin pose tubuh, anatomi tubuh itu kayak gimana. Kalau aku bikin rambut oke, bikin mata oke, bikin muka oke, bikin kepala pokoknya oke, cuman yang bingung itu aku bikin anatomi tubuh yang kata aku itu susah banget bikin pose-posenya. Aku belajar juga, aku kadang sepotong sih, jadi nggak berkembang. Dan aku juga belajarnya malah belajar banyak ngejiplak, bukan belajar bikin fokus ke gitu. Kadang pengen banget fokus menggambar anatomi tubuh, tapi kenapa ya kalau kayak mau belajar yang benar itu susah banget, malahan belajar yang sesat kayak ngejiplak karya orang lain. Wah, emang benar-benar masih ngejiplak karya orang lain. Pengen itu rasanya bikin karya sendiri, kayak bikin anime sendiri, karakter sendiri gitu, tapi susah banget. Nah, kadang tuh pemikiran sebelum gambar pengen gambar gini gitu, tapi sekalinya bilang pensil, otak aku tiba-tiba berhenti dan bingung harus bikin apa. Jadi ya akhirnya aku kembali rebahan sambil nonton film Korea atau MP opa dan jadilah gambar aku yang hasil jeplakan. Udah deh kayak gini hasilnya. Kalau gitu sudahi aja ya videonya. Maaf malah banyak omongan aku yang gak jelas, bukan cara ngegambar, tapi emang ini aku bukan ngasih tutorial gambar kayak gimana, aku cuman mau nunjukin hasil gambar pertama aku. Bukannya mau sombong, tapi emang begitu sih. Tapi kan aku juga sadar di luar sana masih banyak orang lain yang lebih hebat dari aku. Udah deh, terakhir itu dulu ya di sini. Semoga kalian tetap nunggu
atau lanjut nonton video aku selanjutnya. Dan kalau ada yang minat kayak aku yang tadi bilang itu, pokoknya follow aja ya IG aku dan DM, nanti aku bakal respon. Dadah, bye bye, ketemu lagi nanti.